Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom. Yang saya hormati para menteri yang hadir, Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil Lahadalia, beliau ini asli Papua. Dari mana Pak? Fak-Fak, dari Fak-Fak. Tapi rumahnya di Jayapura sekarang. Pak Menteri UMKM, Pak Teten Masuki, Pak Menteri Sekretaris Kabinet, Pak Pramono Anung, dan yang terakhir, Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Sorak-sorak tahu pada kenal sama Pak Erick. Senang sama Pak Erick. Berdiri Pak Erick. Jajaran Forkompinda, Bupati dan Wali Kota yang hadir, Ketua Kadin, Ketua HIPMI, Ketua IWABI, Bapak Ibu sekalian, seluruh pelaku UMKM yang saya hormati. Mohon maaf, saya masih pakai kaos karena tadi baru membuka dan ikut main sepak bola. Belum sempat ganti pakaian karena langsung katanya di pasar sudah Pak, sudah terlambat di pasar. Ke pasar di Sentani, kemudian meluncur ke sini. Jadi setelah membuka yang namanya Papua Football Academy, telah dibuka di Papua. Jadi kalau ada putra-putri Ibu ingin main sepak bola, masukkan ke Papua Football Academy. Yang daftar kemarin 477, yang diterimanya 30. Ya, karena diseleksi, dipilih, tidak semua orang boleh masuk, semua anak boleh masuk, enggak. Semua harus pakai proses seleksi. Yang kedua, saya senang setelah di Jakarta, kemudian NIB di luar Jawa yang pertama dilakukan di tanah Papua, di Jayapura. Karena saya tahu menterinya dari Jayapura, saya tahu. Kita tahu 61% PDB ekonomi, perputaran ekonomi Indonesia ini digerakkan oleh UMKM, 61%. Hampir 97% urusan pekerja, ketenaga kerjaan, itu juga atas kontribusi UMKM kita yang berjumlah kurang lebih 64 juta lebih sedikit. Tetapi tadi Pak Menteri Investasi menyampaikan yang memiliki NIB yang telah didorong oleh Kementerian Investasi baru 1,8 juta. Artinya yang lain belum memiliki NIB, belum memiliki NIB. Oleh sebab itu Bapak Ibu beruntung telah memiliki NIB. Coba diangkat lagi NIB-nya. Saya pengen tahu bahwa betul-betul memang sudah disampaikan, sudah diberikan ke Bapak Ibu sekalian. Benar? Sudah semua? Sudah? Coba saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2.700, betul. Apa gunanya setelah dapat NIB? Apa gunanya? Bapak Ibu menjadi pengusaha formal karena telah memiliki izin yang namanya nomor induk
berusaha NIB seperti ini. Terus kalau sudah pegang ini untuk apa? Bapak Ibu bisa akses permodalan ke bank. Minta yang namanya KUR, kredit usaha rakyat. Saya dulu ingat, pertama kali berusaha, saya pinjam 30 juta ke bank. Tapi bunganya enggak kayak KUR sekarang, bunganya mahal dulu. KUR sekarang bunganya berapa? 3%. Tapi itu disubsidi pemerintah loh, bukan dari bank. Itu disubsidi oleh pemerintah, supaya usaha mikro, usaha kecil kita bisa berkembang dengan cepat. Jadi segera manfaatkan yang namanya NIB ini, kemudian akses ke permodalan yang namanya KUR. Tapi saya titip, hati-hati. Yang namanya pinjem ke bank itu hati-hati, harus dikalkulasi, harus dihitung yang detail. Jangan sampai keliru ngitung. Karena itu bukan duit Bapak Ibu semuanya, itu duitnya bank yang harus dikembalikan, yang harus dicicil, yang harus diangsur setiap bulannya. Kalau ngitung, kira-kira nggak masuk, nggak usah pinjam. Dihitung, masih untung, bisa ngangsur, silahkan pinjam. Dan kalau sudah pinjam, hati-hati, pinjam dapat 50 juta. Jangan sekali-sekali separuhnya untuk beli sepeda motor. Atau pinjam 200 juta, 100 jutanya untuk beli mobil. Sekali-kali jangan dipakai yang namanya uang bank itu untuk beli barang-barang kenikmatan dan kemewahan seperti itu. Enggak. Harus semuanya untuk modal kerja, semuanya untuk modal investasi, semuanya untuk modal usaha, 100% dipakai. Nanti kalau dapat keuntungan, sisihkan. Tabung, wah pengen beli mobil, sisihkan. Sebulan untung 2 juta, sisihkan. Untung 3 juta, sisihkan. Untung 4 juta, sisihkan. Kalau cukup silahkan mau beli mobil, silahkan. Tapi jangan pakai yang namanya pinjaman pokok bank itu dipakai untuk beli mobil, beli sepeda motor, atau beli TV, atau beli yang lain-lain. Enggak, saya titip itu aja. Karena teman-teman saya dulu, saat saya masih UMKM, banyak yang jatuh dan enggak bisa bangun, karena keliru menghitung, kemudian pinjam untuk beli mobil. Senangnya hanya 6 bulan. Beli mobil senangnya hanya 6 bulan. Enggak bisa nyicil bank, enggak bisa nyicil ke dealer. Ya, mobilnya diambil, banknya juga bermasalah. Jangan seperti itu. Sekali lagi, gunakan pinjaman bank itu untuk semuanya total modal usaha, modal kerja, modal investasi. Saya senang tadi melihat beberapa produk yang ada di depan, packagingnya sudah bagus, kemasan bagus, produknya juga bagus. Kaget betul bahwa di Papua produknya sudah sebagus itu, dengan kemasan yang baik. Ada kopi, ada jus nanas, ada abon tuna, macam-macam. Tolong masukkan itu ke platform digital, ke ekosistem digital. Gunakan itu, sehingga berjualannya tidak hanya di tanah Papua, tapi bisa melompat keluar provinsi Papua, bisa melompat ke Jawa, bisa melompat ke pulau-pulau yang bisa melompat ke luar negara. Karena saya lihat tadi, saya melihat peluang untuk itu besar sekali, karena kemasannya sudah baik, packagingnya baik, brandingnya baik, namanya juga keren, diberi nama produknya bagus-bagus. Jangan dijual di sini aja, tapi melalui platform digital. Kalau mau ini dulu, ya jualan lewat
Facebook boleh, jualan lewat IG boleh, tapi kalau bisa masuk ke platform e-commerce, saya enggak menyebutkan namanya, banyak sekali, saya kira produk-produk yang seperti yang saya lihat tadi akan cepat penjualannya dan sangat laku. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Menteri dan kita harapkan perbankan, PNM, dan semua lembaga-lembaga keuangan, karena Bapak Ibu sudah pegang NIB, bisa memberikan peluang untuk UMKM di tanah Papua ini masuk ke sistem keuangan, sistem perbankan yang kita miliki. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.